Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang subuh rahimakumullah. Kembali kita berbahari rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bersempat untuk hadir menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di masjid yang berbahagia ini menjadi amal ibadah hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga tidak putus-putusnya kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kembali saya belajar membacakan tentang hadis atau terjemahan hadis yang telah ditulis oleh Muhammad Nasir Bugha, Mustafarin Al-Bugha, dan kita lanjutkan dengan isi kandungan hadis atau fikihul hadis tentang innama a'malu binniyat. Sebagaimana yang telah kita sampaikan minggu yang lampau tentang asbabun nurul, terbelakangnya hadis, dan sekarang kita masuk kepada fikih hadis atau maksud hadis. Yang pertama dengan yang disebut, mungkin kita sudah sering mendengarkan hadis ini karena hadis ini sangat populer tentunya. Innama a'malu binniyat. Binniyat, niat artinya jamak dari kata niat. Secara bahasa artinya adalah kehendak. Secara bahasa artinya kehendak. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah yang berarti kehendak yang dibarengi oleh perbuatan. Kehendak yang diiringi, yang dibarengi oleh perbuatan yang nyata. Ini arti dari niat. Maka dengan niat ini ada beberapa hal yang dibahas tentang niat ini. Yang pertama adalah syarat niat. Syarat niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima atau tidak akan mendapat pahala kecuali diiringi dengan niat. Disepakat para ulama semuanya perbuatan yang tidak diiringi oleh niat maka perbuatan itu tidak ada nilainya.
seperti dalam ibadah inti, seperti ibadah sholat, ibadah haji, ataupun puasa. Ini adalah ibadah yang inti dalam melaksanakan ajaran Islam. Jikalau tidak ada niat atau lupa niat, maka boleh dikatakan ibadah ini batal atau tidak sah, karena niat di dalamnya termasuk rukun. Rukun kalau tinggal itu tidak sempurna perbuatan, maka sepakat para ulama bahwasanya niat ini penting dalam perbuatan ibadah inti. Oleh karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah jikalau niat ini terlupakan atau berubah. Dan para ulama berbeda pendapat dalam ibadah-ibadah seperti sarana untuk melaksanakan ibadah wajib tersebut, seperti berwudu, mandi. Maka berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Menurut mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala. Menurut mazhab Hanafi, niat adalah penyempurna untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lainnya menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Maka oleh sebab itu ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi oleh niat. Ini adalah pendapat para ulama tentang niat dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Sebagaimana disebutkan tadi, seperti ibadah sholat, ibadah haji dan puasa, itu niat diletakkan pertama sekali sebagai rukun. Biasanya seperti rukun sholat. Kalau bagi kita yang kita pelajari, rukun sholat ada 13. Pertama niat. Kalau tidak berniat, itu yang dihafalkan dari kecil dahulu sampai sekarang. Seperti rukun puasa demikian juga. Pertama niat, yang kedua menahan haus dan lapar saat dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan segala yang membatalkannya. Kemudian yang kedua adalah waktu dan tempat niat. Waktu dan tempat niat. Bila kita melakukan niat, biasanya waktu niat adalah di awal ibadah. Seperti kita sholat tadi, melaksanakan sholat, tentu kita berniat untuk melakukan sholat. Bila akan melakukan ibadah tersebut, takbir atau ihram. Dan ada berpendapat ketika sholat, niat sholat itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Sebagian pendapat mengatakan takbiratul ihram, niat itu pas ketika takbiratul ihram.
kan di awal melaksanakan ibadah. Begitu juga ihram, di mana tempatnya? Atau untuk haji, melaksanakan ibadah ini perlu tempat berniat. Kalau dari Indonesia di mana ambil niatnya tuh Pak? Kalau ihram niat haji Yam Lam. memikat Mikat dia ya di Bir Ali, dia lam. Jadi niat ini sangat urgen sekali dalam melaksanakan ibadah. Maka ada tempat-tempat kita untuk mengambil niat. Kalau dahulu-dahulu pemahaman kadang-kadang dari rumah itu kita kanlah berniat di rumah saja, anak panulah niat langsung selah. Tapi maka oleh sebab itu untuk pemahaman ini maka kita kuatkan bahwasanya niat sangat penting akan melakukan suatu pekerjaan atau suatu ibadah. Maka ada niat ini yang dilafazkan. Sebenarnya niat ini letaknya di mana Bapak Ibu? Di hati. Kemudian ada yang dilafazkan. Bagaimana itu Ustaz? Nah, itu boleh untuk menguatkan atau untuk bisa menumbuhkan kekhusyukan untuk melakukan ibadah. Ada larangan untuk menjaharkan, untuk melafazkannya. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Boleh? Nyanyian yang saya boleh, asalkan di hatinya ada terungkap bahwasanya dia akan melakukan ibadah yang dimaksud. Tidak ada larangan untuk mengucapkan niat. Maka untuk sholat maka disebutkan kalau untuk sholat sunat maghrib, sebelum maghrib kan tidak ada sholat rawatib berapa ya? Tidak ada. Abiku kau sholat sunat sebelum maghrib, jadi sabit doa punya. Sholat sunat rawatib sebelum sholat maghrib kan tidak ada. Itu contohnya. Jadi sengaja aku sholat sunat saya sebut 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Kalau sholat sunat rawatib sebutkan rawatib. Begitu juga dengan sholat wajib. Jangan sampai lupa nama sholatnya. Because sengaja aku sholat 4 rakaat. Di dalam hati ada tertanam itu. Kalau sholat zuhur salli fardhu zuhri 4 rakaatin fardhu lillahi ta'ala. Maka untuk niat atau untuk melafazkan niat untuk seperti sholat, jangan sampai lupa sholat apa yang akan kita kerjakan. Begitu juga dengan sholat-sholat lainnya, sholat sunat tahajud. Maka disebutkanlah nama yang dimaksud ibadah apa yang akan kita kerjakan. Begitu juga melaksanakan puasa. Kalau niat puasa mulai dari awal melaksanakan puasa boleh Pak ya. Atau kita berniat mulai dari
tiap malam untuk atau sebelum makan sahur. Itu waktu berniat. Boleh kita berniat dari awal-awal Ramadan. Sengaja aku melaksanakan puasa 30 hari berturut-turut, atau setiap hari kita berbahari doa sebelum tidur atau sesudah makan sahur. Ini tentang syarat niat dan waktu dan tempat niat. Mungkin sudah 20 menit, karena kita masih ada kegiatan yang lain. Minggu depan kita sambung tentang masalah niat ini. Mungkin pembahasan niat ini sangat panjang. Naga sedikit-sedikit sambil sama-sama kita belajar. Saya menyampaikan juga sedang belajar, maka oleh sebab itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Syarat niat dan waktu dan tempat niat yang kita sampaikan pada subuh hari ini. Mungkin itu saja. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi